Shalom warga Yakum yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menikmati renungan yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 8-10 yang diberi judul dengan rendah hati awal hikmat. Namun warga Yakum yang saya kasihi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebagian dari firman yang tentu akan mengajar kami di dalam menapaki kehidupan. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh nanti akan kami dengarkan. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau kuasai hati kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biarlah semuanya peroleh berkat dari-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan renungan ini. Amin. Warga Yakum yang terkasih, saya Bagus Wijanarko, saya warga Gereja Kristen Jawa Ungaran, dan saat ini diutus sebagai pengurus Yakum. Ini adalah periode kedua di dalam kepengurusan, dan saya sungguh banyak belajar selama saya diutus menjadi pengurus ini. Banyak hal yang terjadi, banyak pergumulan, banyak pelajaran, banyak hal yang indah yang terjadi di dalam pelayanan ini. Saat ini, warga Yakum yang terkasih, kita akan belajar dari Raja Salomo. Pada waktu dia menjadi raja pertama kali menggantikan ayahnya, Daud. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai dengan 10. Pada waktu itu Salomo merasa bahwa dia sebagai seorang muda, seorang yang masih sangat muda bahkan, harus memimpin sebuah kerajaan yang besar. Daud adalah raja yang terkenal, dan tentu saja apa yang ditinggalkannya itu adalah sebuah kerajaan yang besar. Dan Salomo kemudian harus melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Daud. Seperti apa yang Daud pesankan juga kepada dia. Dan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 10 kita membaca demikian. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan di antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Warga Yakum yang terkasih, Salomo sebagai raja yang menggantikan Daud ayahnya dalam tugas yang sangat besar ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dan doanya itu kita lihat tadi, dia meminta hikmat, meminta pimpinan Tuhan. Kemudian di dalam sejarah kita bisa melihat bahwa Raja Salomo diketahui dari catatan Alkitab dan juga dari tulisan-tulisan Yahudi dan sejumlah peninggalan arkeologis membuktikan bahwa sejumlah fakta yang disebutkan di dalam catatan-catatan kuno itu menceritakan mengenai kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo ini karena anugerah Tuhan. Salomo mencintai Allah dan dia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya, baik oleh Daud, ayahnya sebelum Daud itu meninggal, dan juga pimpinan Tuhan sendiri. Dari apa yang
menjadi peninggalan, kita bisa melihat Salomo dipercaya dia menulis beberapa kitab Amsal yang dia tulis itu berisi kumpulan ucapan berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda. Dan ini adalah satu kumpulan naskah yang luar biasa. Dan juga kitab Pengkhotbah itu berisi buah pikiran yang sangat luar biasa. Dia memikirkan, merenungkan dengan sangat mendalam betapa kehidupan manusia itu singkat dan pasti tidak akan mengandung guna apapun apabila tidak ada keberadaan Allah di sana. Allah sanggup mengubah itu semua. Seperti itu dikatakan di dalam Pengkhotbah. Dan juga Kidung Agung. Ini berisi ungkapan-ungkapan yang boleh dikatakan ini puisi penuh cinta. Isinya merupakan puji-pujian dan juga sukacita. Beberapa tafsir menganggap bahwa ini adalah satu gambaran sebenarnya. Bagaimana antara hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya. Dan Salomo menggambarkan itu dalam hal yang sangat indah sekali di dalam tulisannya. Namun di dalam kisah perjalanan hidupnya, Salomo juga mengalami kejatuhan. Karena dia mengambil istri dari bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan, warga Yakub yang terkasih, Salomo ini memiliki 700 istri dan juga 300 selir. Bahkan sebagian besar dari mereka itu berasal dari bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Daud, ayahnya. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Bangsa Moab, bangsa Amon, Sidon, Edom, dan Het. Dari situlah Salomo mengambil istri. Dan tentu saja di dalam konteks pada waktu itu, hal ini sangat diperlukan untuk memperluas pengaruhnya. Warga yang terkasih, dari apa yang kita pelajari dari perjalanan Salomo ini, kemudian kita melihat bahwa kemudian kehidupannya menjadi hancur. Kehidupannya menjadi berubah oleh karena pengaruh-pengaruh ini. Namun warga Yakub yang terkasih, saat ini kita memang mengarahkan perhatian kita pada saat awal mula kehidupan Salomo. Bagaimana dia menjadi raja dan dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia memohon hikmat kepada Tuhan agar diberi hati yang mampu menimbang dan menghakimi bangsa yang dipimpinnya. Bangsa yang dikatakannya sangat besar. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah untuk memimpinnya. Oleh karena itu, sekali lagi Salomo memohon kepada Allah. Dia memohon kepada Tuhan di dalam doa sebagai wujud kerendahan hatinya untuk meminta hikmat dari Tuhan. Dan itu semua didasarkan pada pemahamannya pada waktu itu. Bahwa Tuhanlah pemilik hikmat itu. Sebagai seorang yang masih muda dan belum memiliki pengalaman, ia menyerah pada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kita melihat ya, bagaimana pada waktu itu dia mengalami satu kepemimpinan yang luar biasa. Kisah mengenai dua orang wanita yang berebut anak karena satu anaknya meninggal. Dan satunya mengaku bahwa yang meninggal itu adalah anak wanita yang satu dan bukan anak dia. Kemudian pertengkaran terjadi luar biasa. Warga Yakub pasti sudah sering mendengar itu. Dan Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Oleh karena ibu yang sebenarnya anaknya sudah meninggal itu meminta anak yang masih hidup. Dan secara diam-diam meletakkan anak yang mati itu di tempat tidur di mana ibu bayi yang masih hidup itu tidur. Terjadi satu perebutan yang hebat.
hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo kemudian menyatakan bahwa kalau engkau memang berebut, bila ambilkan pedang, aku akan belah bayi ini supaya masing-masing mendapat setengahnya. Dan ibu yang memiliki anak yang masih hidup tadi meraung menangis mengatakan, jangan biarkan anak itu hidup dan berikanlah kepada dia. Biarkan anak itu hidup. Maka tahulah Salomo bahwa inilah ibu dari bayi yang masih hidup itu. Dan dari sini, warga Yakub yang terkasih, kita bisa melihat salah satu bagaimana Salomo memanfaatkan hikmat yang dari Tuhan itu sendiri di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit di dalam kepemimpinannya. Tidak heran bahwa pada waktu itu pemimpin negara-negara yang besar, bahkan Ratu Sheba dari Ethiopia juga datang. Dari tempat yang jauh dia datang. Dan kemudian setelah dia mendengarkan Salomo berkata-kata, dia menyatakan bahwa apa yang saya dengar ternyata lebih hebat dari kabarnya. Jadi dia menyaksikan bahwa setelah bertemu dengan Salomo secara langsung, dia menilai bahwa kabar yang selama ini diberitakan mengenai kehebatan Salomo itu belum seberapa. Masih hebat faktanya bahwa Salomo memang benar-benar hebat. Dan inilah warga Yakub yang terkasih, Salomo yang menyadari bahwa dirinya tidak dapat menghasilkan apa-apa kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengembangkan relasi dengan Tuhan, disertai dengan ketaatan, kesetiaan, dan itu menghasilkan hikmat yang luar biasa. Dan kemudian membuat dia menjadi raja yang disegani, terkenal, dan juga memiliki satu harta kekayaan yang luar biasa. Warga Yakub yang terkasih, di dalam dunia kerja, di dalam setiap aspek kehidupan kita, pastilah kita juga berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita menjadi gentar. Hal-hal yang baru. Mungkin kita ditempatkan pada satu tempat pekerjaan yang baru. Seringkali kita merasa, apakah saya mampu? Apakah saya dapat melaksanakan ini dengan baik? Sungguh kalau saya tidak melihat bahwa di dalam diri saya itu, saya mampu melakukan itu. Warga yang terkasih, justru saat inilah sebenarnya kesempatan kepada kita untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan, memohon hikmat serta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita mampu untuk menjalankan tugas kita, apapun tugas yang diberikan kepada kita. Biarlah kita menyerahkannya di dalam pimpinannya. Warga Yakub yang terkasih, di dalam Yohanes 15 ayat 5 di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah satu ajaran yang diberikan kepada kita. Bahwa selama kita menempel pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan dapat berbuah banyak. Tetapi kalau kita tidak menempel, kan berarti kita tidak menyerahkan hidup kita. Sudah barang tentu, tidak ada ranting anggur yang bisa berbuah tanpa menempel pada pokoknya. Ini ada satu perumpamaan yang luar biasa dan menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya kita dari hari ke hari harus terus menempel, menyerahkan diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Dan dengan demikian,
pasti kita akan melihat. Kita akan mampu melakukan hal-hal yang dibebankan kepada kita. Kita akan mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Dan bahkan kita akan melihat seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Kita akan memunculkan buah yang indah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara yang terkasih, mari kita senantiasa menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, agar hikmat darinya memberi kemampuan kepada kita untuk melaksanakan semua tugas yang kita emban di dalam ladang pelayanannya. Kita menyerahkan diri kita supaya kita tetap mampu untuk mengambil bagian di dalam ladang pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Kita terus senantiasa di dalam keseharian menyerahkan hidup kita di dalam doa dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan biarlah kami belajar dari Salomo di dalam awal masa pemerintahannya. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipimpin, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Demikian juga kami, Tuhan, warga Yakum, yang bekerja di ladang pelayanan-Mu ini, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada di masing-masing unit, biarlah kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan. Kami tidak mampu untuk melakukan itu sendiri, Tuhan, karena kami penuh dengan kelemahan. Dan oleh karena itu, Tuhan, marilah Engkau yang melengkapi kami dengan roh hikmat-Mu, sehingga itu memunculkan satu keterampilan ke dalam hidup kami, untuk kami boleh bertindak, untuk kami boleh melaksanakan tugas-tugas ini di dalam satu koridor yang sudah digariskan. Dan bahkan kami bisa hidup dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan segala lapisan di dalam unit Yakum ini, baik organ yang mengelola semuanya di dalam perjalanan yayasan ini, maupun kami yang ada di tiap unit atau di kantor Yakum. Kami menyerahkan diri kami untuk Engkau pimpin. Engkau yang mau kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus senantiasa bertahta di dalam hati kami, memberikan kelembutan di dalam kami terus belajar di dalam melaksanakan pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas firman yang Kau sudah sampaikan, atas waktu yang Kau sudah berikan kepada kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.